Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Tias Nitinegoro yang menceritakan tentang guna-guna. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebuah kejadian yang dialami oleh temanku. Nanti malam akan saya ceritakan semuanya. Untuk nama dan tempat akan saya samarkan demi privasi beliau. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang paling populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia. Melalui perantara yang disebut dengan dukun, seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan, dalam tanda kutip, dengan kekuatan-kekuatan magic yang mengerikan. Kali ini, saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya sendiri, Mas Tommy. Asli orang Y. Dia sudah bekerja dan berkeluarga, memiliki satu anak. Dia terkena guna-guna oleh seorang wanita lain. Sebut saja namanya Donna. Mas Tommy kenal Donna sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan, dia menjabat sebagai SPV di pekerjaannya, di bagian area terlarang dan perakitan bahan ledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy habis semuanya, dan ditinggal istri beserta anak tercintanya karena akibat guna-guna dari Mbak Donna. Yang tentu saja Mbak Donna ini sudah berkeluarga. Semua saya kembalikan ke pembaca ya, mau percaya atau enggak. Oke, mari kita mulai ceritanya. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau J di kota Y. Seperti hari-hari biasa, di rumah ketemu istri dan anaknya yang tersayang. "Assalamualaikum." Salam Mas Tommy. "Waalaikumsalam," ucap sang istri. "Alhamdulillah, udah balik mas. Gimana kerjaannya?" tanya istri. "Alhamdulillah dek, lancar-lancar aja kok. Tole mana toh dek?" jawab Mas Tommy. "Itu lagi tiduran mas, kecapean, seharian main tadi sama anak-anak tetangga," ucap istri. Tole adalah sebutan untuk anak laki-lakinya. "Ya wis, aku tak istirahat dulu ya dek, capek di perjalanan tadi dari Pulau K ke Pulau J." "Iya mas, itu udah tak siapin air panasnya untuk mandi," ucap sang istri. "Suwun ya dek." Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Gak seperti pusing pada umumnya. Dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya. Tapi dia tetap positive thinking. Mungkin karena kecapean saja. Semakin malam, malah semakin menjadi pusingnya. Sampai mau berdiri saja nggak bisa.
Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. "Kenapa mas? Kok kayak kesakitan gitu?" tanya istri. "Iya dek, kepalaku mumet banget," jawab Mas Tommy. "Ini mas, minum air putih dulu," ucap sang istri. "Iya dek, suwun. Biasa nih, nggak kayak gini loh kepalaku," kata Mas Tommy. "Mungkin kekeselan mas." "Iya mungkin ya dek. Ya wis lah, tak nggo bubuk maneh ae." Tiba-tiba pusingnya hilang begitu saja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya. Seperti ada hujan padahal nggak hujan. Ditengok jendela kamarnya, memang nggak hujan. Mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin, batinnya. Akhirnya dia melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya Mas Tommy melihat-lihat HP-nya kalau ada kabar dari pekerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya Mbak Dona. "Halo mas, gimana kabarnya?" "Loh, tumben Mbak Dona WA saya," batin Mas Tommy. "Alhamdulillah mbak, baik. Gimana mbak, ada apa? Kok tumben ini?" Tiba-tiba Mbak Dona ngechat ngajak ketemu. Dan akhirnya diiyain juga sama Mas Tommy. Gak ada rasa curiga atau apapun, karena Mbak Dona juga temennya Mas Tommy yang udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ya seperti bertamu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. "Permisi bu, Mbak Donanya ada?" tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. "Oh ada mas. Gimana mas, mau ambil laundryan ya?" jawab Bu Dani. "Boten bu, mau ketemu aja. Soalnya sudah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertamu," ucap Mas Tommy. "Nje mas, ditunggu aja. Nanti juga ke depan. Soalnya tadi baru ke belakang ambil setrikaan," jawab Bu Bani. Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan, sedang membawa secangkir minuman dan camilan. Mas Tommy sudah datang? Udah dari tadi mas?" kata Mbak Dona. "Belum mbak, barusan aja sampai di sini," ucap Mas Tommy. "Sini mas, masuk dulu. Lama lo gak ketemu. Ih, udah sukses ya sekarang," ucap Mbak Dona. "Alhamdulillah. Ini juga karena doa istri kan. Semuanya pasti lancar," ucap Mas Tommy. "Ini mas, monggo diminum dulu tehnya," kata Mbak Dona. "Oh iya mbak, terima kasih. Ngerepotin saya." Mas Tommy pun meminumnya. "Wah, enak mbak, tehnya seger. Hehe." "Iya, dihabiskan aja ya mas. Nanti bisa nambah kok kalau mau," canda Mbak Dona. Hahaha. Akhirnya mereka berdua tertawa. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota W untuk meminta bantuan orang pintar, guna membuat laki-laki bisa nurut dengan apa yang disuruhnya. Dan ternyata gak hanya Mas Tommy saja yang jadi korbannya. Ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti itu, termasuk suaminya sendiri, Edian. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. "Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anakku mau ngajak jalan-jalan. Lama gak ketemu, jadi ya pengen jalan-jalan sama keluarga," ucap Mas Tommy.
"Oh iya mas, gak apa-apa kok. Makasih ya udah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan yuk mas," sahut Mbak Dona. "Hah?" Muka bingung Mas Tommy. Karena Mas Tommy juga orangnya sembletengan, ajakan Mbak Dona itu diiyain aja. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut bagi Mas Tommy sendiri. Ini ceritanya saya percepat ya, karena emang yang dirasakan Mas Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu terus sama Mbak Dona. Dikarenakan minuman dan makanan yang dikasih Mbak Dona waktu itu sudah dijampi-jampi. Seiring jalannya waktu, setiap hari Mas Tommy kepikiran sama Mbak Dona terus. Hampir tiap hari mereka ketemu dan jalan berdua, dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona ini sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona ini pun juga jadi ikut korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya nggak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu, Mas Tommy selalu diberi makanan dan minuman. Itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan ingatan tentang keluarganya itu ditutupi oleh Mbak Dona. "Mas, kenapa sih? Kok sekarang kamu beda? Seperti lupa anak istri?" "Ah, opo sih dek maksudmu? Mungkin perasaanmu wae," timpa Mas Tommy. "Iya mas, mas sekarang jarang banget kumpul sama kita. Banyak keluar malamnya. Dapat kenalan cewek lain ya?" "Hus, kamu itu kalau bicara ngawur. Jangan mikir yang enggak-enggak. Udah ah, aku mau tidur dulu." Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP-nya. Dan ternyata dugaan istrinya benar kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu, istri Mas Tommy nangis. Gak menyangka kalau suaminya bisa berbuat seperti itu. Keesokan harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Akhirnya terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkan istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini setelah istrinya Mas Tommy meminta untuk pisah dan untuk mengurus surat pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah gak kuat dan stres dengan kelakuan suaminya. Dan anehnya, Mas Tommy ternyata mengiyakan dengan gampang kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini bonekanya Mbak Dona yang nurut seperti sapi kalau sedang ditunggangi. Secara gaib di muka Mas Tommy ada sebuah tali yang melingkar seperti gambar di atas. Semoga pembaca paham ya. Dan entah mengapa semua yang diminta oleh Mbak Dona itu dituruti sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarganya Mbak Dona sampai kebutuhan anaknya Mbak Dona pun dicukupi oleh Mas Tommy. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona. Kalau di total itu sekitar 70-80 jutaan. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri saja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda saja sampai nggak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona langsung dituruti. Sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung setelah pisahnya Mas Tommy dengan istri. Mas Tommy balik lagi ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana Mas Tommy selalu kepikiran sama Mbak Dona terus. Sampai kerjaannya nggak fokus. Tiap hari harus VC-an sama Mbak Dona.
Pada suatu waktu, Mas Tommy mengendarai truk pertambangan. Dia nggak fokus sampai nabrak dan baru mengakibatkan kerusakan pada truk itu. Dari pihak perusahaan nggak mau tahu Mas Tommy harus di SP dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya di kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Mbak Dona. Entah kenapa dia selalu nurut apa yang dikatakan oleh Mbak Dona. Sampai-sampai uang gajiannya selalu habis. Buat nyukupi hidupnya sendiri saja gak mampu. Sesampainya di kota Y, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia minta dibelikan HP baru. "Mas, beliin HP baru ya. Ini HP ku udah jelek," kata Mbak Dona. "Iya mbak, tak beliin. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya. Buat saya biar HP-nya juga ganti," tawar Mas Tommy. "Iya mas, pakai aja nggak apa-apa," ucap Dona. Saking pinginnya HP baru, Mbak Dona nggak sempet buat ngapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? "Asuh, iki apa maksudnya? Kok chattingane karo lanangan kabeh? Jancuk, ngejak klon kabeh," batin Mas Tommy. Jadi artinya gini ya, "Anjing, ini apa maksudnya? Kenapa chattingannya sama laki-laki semua terus ngajak tidur gitu?" Jadi, di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia minta uang dari semua laki-laki itu dan memberinya, tapi dengan ajakan tidur bareng. Oh ya, "Wancuk, lonte tenan nih," batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy nggak bisa marah sama Mbak Dona, karena dia selalu lulut atau nurut sama Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP itu, Mas Tommy juga mengecek aplikasi belanja online-nya. "Edan, ini beli apa? Kenapa ada minyak bulu perindu juga dibeli? Apa ini yang membuat aku nurut sama dia?" Nggak habis pikir Mas Tommy. Dia langsung menemui temannya yang ada di daerah catur. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. "Gus, aku mau cerita," ucap Mas Tommy. "Udah, kamu gak usah cerita, saya udah paham kok," jawab Gus. "Paham dari mana? Wong saya belum cerita kok." "Iya, paham. Kalau kamu itu dibuat-buat sama orang." "Iya Gus, bener. Tolongin saya. Saya kalau seperti ini terus bisa gila. Harta saya bisa habis semua. Saya sudah digugat sama istri." "Ya wis. Sini saya netralkan. Tapi syaratnya jangan sekali-kali dekatin dia lagi, atau kamu bakalan dibuat-buat lagi sama dia. Sama besok kamu puasa ngebleng ya pas weton 2 hari 2 malam." Dan di sini Mas Tommy meminta bantuan. Mbak Dona tahu-tahu menelpon Mas Tommy. Seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhin. "Gak usah diurusi. Dia nelpon kamu karena dia tahu kalau kamu lagi minta tolong untuk disembuhin." "Iya Gus, iya. Tak blokir dulu kontaknya biar gak ganggu." Setelah semuanya selesai, Gus berpesan pada Mas Tommy, kalau selama dia puasa ngebleng, jangan menghubungi Mbak Dona. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngebleng 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa itu tidak gampang, karena namanya puasa itu tidak makan dan minum. "Pucet bener mukaku.
Baru puasa sehari aja rasanya udah kayak gini, batin Mas Tommy. Mas Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur, Mas Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan kenapa kamu puasa ini. Kamu puasa apa? Mau minta apa? Ucap kembarannya dalam mimpi. Dalam mimpi itu Mas Tommy hanya diam, gak bisa berkata apa-apa karena ketakutan. Dan bruk, suara tubuh terjatuh. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa rasanya seperti kenyataan? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama ternyata Mbak Donna juga digangguin sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Donna diseret sama makhluk itu seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya, nomor tidak dikenal menelpon Mas Tommy. "Halo, siapa ya?" kata Mas Tommy. "Mas, ini aku, Donna. Kok nomorku diblokir? Kenapa?" jawab Donna. "Oh, kepencet mbak kemarin gak sengaja terus lupa," ucap Mas Tommy. "Mas, aku pengen ketemu, kangen," ucap Mbak Donna. Entah kenapa Mas Tommy terbujuk rayu. Dan apa yang terjadi? Mbak Donna kembali mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu, Mas Tommy sedang berpuasa. Tapi apa daya dengan rayuan itu, Mas Tommy gak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus diabaikan. Ternyata Mbak Donna sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan, dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Donna. Bunyi telepon berdering dari Gus. "Halo, Tom. Kamu ini gimana? Kok membatalkan semua yang saya pesan?" "Saya minta maaf, Gus. Saya gak bisa menjaga, gak tahu kenapa. Saya kok selalu nurut ya sama dia." "Ya wis, Tom. Saya bisanya bantu sampai di situ. Ilmuku ini masih kalah sama dukunnya dia." Pagi harinya, Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Hari itu sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya. Cit, suara dejit rem sepeda motor. "Duh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini?" ucapku. "Kita nggak sengaja ketemu di kampus U. Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Katanya di Pulau K ya Mas jenengan?" tanyaku. "Alhamdulillah Mas. Tapi kurang apik kabarku," jawab Tommy. "Iya Mas. Belum lama ini aku balik dari Pulau K, terus nyambi gojek," imbuhnya. Mas punya kenalan orang pinter nggak?" tanya si Tommy. "Maksudnya Mas, orang pintar gimana?" jawabku. "Gini Mas, aku ini sedang digawe-gawe sama orang atau dibuat-buat. Semua harta aku itu ludes Mas. Aku diporotin terus sama wedoan," ucap Tommy. "Hah? Diporotin? Lah, hubungannya sama orang pinter apa?" jawabku. "Iya Mas, aku mau nanyain masalah itu juga," kata Mas Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya dari awal mereka bertemu hingga saat saya bertemu dengan Mas Tommy. "Walah, ada sih Mas, tetangga," jawabku. "Lah ya wis Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya?" tanya Tommy. "Yosek Thomas, saya janjiin dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian ya nggak bisa ketemu," ucapku.
"Oke mas, apa besok saya dikabari ya?" ucap Tommy. "Siap mas, tapi ya jangan kesusu, jangan buru-buru. Takut kalau ganggu bapaknya," ucapku. "Iya mas, tapi secepatnya yo aku dikabari," tanya Tommy. "Oke mas." Setelah ngobrol sana-sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempat gak percaya juga, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari chat WA sama video itu dan melihatkan foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sesosok wanita seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan karena foto wanita itu baru VC-an sama Mas Tommy dan dia screenshot sehari yang lalu. Akhirnya orang pintar itu juga bisa menjanjikan untuk ketemu di rumahnya. Sebut saja orang pintar itu Bapak Joko. Wah, bapak saya nih. "Halo Pak Joko, ini saya. Pak, hari ini bisa ketemu nggak? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko," tanyaku. "Oh iya mas, bisa. Tapi nanti habis duhur aja ya," jawab Pak Joko. "Nggih pak, nanti saya kabari kalau ke rumahnya," imbuhku. "Iya mas," jawab Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko, akhirnya Mas Tommy bisa ketemu dengan Pak Joko. "Assalamualaikum." Tok tok tok. "Waalaikumsalam mas, sini masuk," ucap Pak Joko. "Terima kasih pak." Setelah dipersilahkan masuk sama Pak Joko dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai keheran-heranan karena di ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dan foto Ratu Roro Kidul. Ceritanya, Pak Joko memang ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Dan itu benar karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu mulai dari hal kecil sampai yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya namanya Mas Tommy, yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan," ucapku. "Oh iya mas, saya sudah paham. Mas Tommy bisa lihat fotonya mbaknya ndak?" ucap Pak Joko. "Loh pak, saya kan belum cerita. Kok Pak Joko sudah tahu?" ucap Tommy. "Iya mas, sudah kelihatan kok di wajahnya Mas Tommy. Itu ada seutas tali yang melingkar dari hidung sampai ke leher, kayak sapi," ucap Pak Joko. "Maksudnya pak?" imbu Mas Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy itu nggak ada apa-apanya. "Itu tali gaib mas. Jadi masnya itu nurut banget sama seseorang yang sudah menggarap masnya," kata Pak Joko. "Iya pak, bener banget. Semua harta saya itu ludes pak. Buat beli rokok sebatang saja sudah susah saya pak," ucapnya. Mas Tommy sambil bercanda. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dalam foto wanita itu. Pak Joko menariknya lagi. Ada sekitar 3 kali tarikannya. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memakai media boneka. Dari kota W, di boneka itu tertulis nama Mas Tommy. Dan sebenarnya Pak Joko sudah tahu juga kalau korban dari wanita itu banyak ternyata. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu ternyata memiliki khodam yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan khodam itu kalau nyawa wanita itu sebagai gantinya atau tumbalnya. Dan khodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya nggak akan kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidungnya itu. Dan
diberikan 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh bersila, dan dari belakang Pak Joko seperti mengambil sesuatu yang dirasa Mas Tommy seperti kesetrum di badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. 10 menitan, Mas Tommy kemudian terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar karena energi Mas Tommy terkuras waktu pengambilan tadi. Nah, keesokan harinya Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dan alhamdulillah semua sudah berakhir. Mas Tommy sudah bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi, dan gak ada gangguan dari Mbak Donna. Terima kasih, tamat. Oke, itulah akhir cerita dari tweetnya Tias Nitinegoro tentang temannya yang ternyata diguna-guna oleh seorang wanita. Jadi buat para suami ya, dan istri juga ya, berhati-hatilah setiap makan atau minum itu yang dari orang lain itu, paling enggak itu bismillah gitu kan. Atau kayak berdoa aja biar netral itu makanan. Takutnya kan ditaruh apa-apa tuh di makanannya gitu loh. Soalnya kan kita juga nggak tahu, apalagi kalau ketemu, ya mohon maaf ya, kayak mungkin teman lama atau gimana gitu kan. Dia mencoba untuk memanfaatkan kita atau mengguna-guna kita. Ya hati-hatilah kalau ditawarin minuman dari orang asing, intinya itu. Atau makanan ya, semuanya sama. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua yang ada di sini yang sudah bersuami istri diselamatkan dan tidak mengalami hal yang serupa di cerita ini. Oke, mungkin itu saja. Selamat siang dan selamat beristirahat.